Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Sahih Al-Bukhari bab ke-22, yaitu babun al-ma'asi min amril jahiliyah. Beberapa kemaksiatan adalah perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Dan tidak dikafirkan orang yang melakukan perkara-perkara jahiliyah kecuali itu syirik atau yang semisal dengan syirik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya kamu, wahai Abu Dzar, seseorang yang punya sifat jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qaulillahi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapapun yang Dia kehendaki. Bab ini secara tegas membantah orang-orang yang mengatakan dosa besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Membantah bahwasannya setiap penyebutan kata jahiliyah berarti adalah kafir. Bab ini jelas membantah hal tersebut. Dan bab ini juga sangat berkaitan dengan kelompok sesat, yaitu Khawarij, yang mereka sangat kaku dalam menerapkan Islam, sangat menfokuskan diri pada ancaman-ancaman yang ada di Al-Quran ataupun yang ada di Al-Hadis, sehingga melupakan janji-janji Allah yang berupa kebaikan-kebaikan, lebih fokus pada ancaman-ancaman, sehingga mereka berani mengkafirkan orang yang melakukan keburukan atau melakukan kemaksiatan, atau apabila Nabi SAW menyebut tentang ini adalah perkara jahiliyah, berarti orang yang melakukannya adalah orang kafir. Maka ini pemahaman yang besar yang sangat merugikan umat Islam. Bahkan mereka saking buruknya dalam memahami, mereka berani untuk menumpahkan darah. Mereka berani untuk mengambil harta-harta kaum muslimin dengan alasan ini ghanimah. Maka jangan sampai kita memiliki pemahaman tersebut. Dan hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari menguatkan bahasanya Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anil Ma'rur, dari Ma'rur, beliau berkata, laqitu Abu Dzarrin bi Rabadah. Aku bertemu Abu Dzar di Rabadah. Wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullah. Dan di Abu Dzar memakai hullah, yaitu izarun wa rida, baju yang lengkap. Izarun wa rida, izar pakaian bawah, rida pakaian atas. Zaman dulu pakaian itu berupa kain yang panjang yang dililit-lilitkan untuk bawah
sebagai izar, kalau atas sebagai rida, seperti pakaian orang yang berhaji. Wa ala ghulamihi hullah, dan budak dari Abu Dzar memakai pakaian yang sama dengan Abu Dzar. Fasa'altuhu an dzalika faqal, kemudian aku bertanya kepada Abu Dzar tentang hal tersebut. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi, sungguhnya aku mencela seorang laki-laki dengan menyindir ibunya. Laki-laki di sini tidak disebutkan oleh Abu Dzar, akan tetapi dalam riwayat yang lain, yaitu Abu Dzar mengatakan kepada Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan ke Bilal, ya ibnas sauda, wahai anak dari ibu hitam. Dia mencela bahkan merendahkan Bilal bin Rabah hanya karena kulitnya hitam, hanya karena dia budak. Dalam hal ini Abu Dzar masih di awal-awal masuk Islam. Dia belum banyak belajar Islam. Ilmu belum banyak dia ambil, sehingga perubahan dalam hidupnya masih belum terlihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ayyartahu bi ummi, apakah kamu mencela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguh kamu ini seseorang yang memiliki perilaku jahiliyah. Kamu melakukan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mencela nasab, menghina dan merendahkan nasab orang lain, menghina ras orang lain. Kalau zaman sekarang orang-orang menghina Papua atau menghina Madura hanya karena mereka orang-orang ya yang biasa disebut-sebut atau yang terkenal buruk mungkin, atau kalau Papua terkenal hitam mungkin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ikhwanukum khalukum, sungguhnya saudara-saudara kalian adalah orang dekat kalian. Atau dalam riwayat, khadimukum ikhwanukum atau khuddamukum ikhwanukum, atau kama qala Rasulullah SAW, budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian juga. Mereka ada yang Islam sehingga menjadi saudara se-Islam, yang berhak untuk kita cintai, yang wajib untuk kita mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Ja'alahumullahu tahta aidikum, hanya saja Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul, barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberinya makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, memberi dia pakaian sebagaimana yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan sampai membebankan mereka apa yang memberatkan dan menyusahkan mereka. Fa in kallaftumuhum, kalau emang harus memberatkan mereka dalam perkara yang sulit, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mengajarkan tentang budak, padahal Abu Dzar mencela Bilal yang sudah merdeka? Disinilah fikih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu akar dari permasalahan Abu Dzar. Abu Dzar melakukan hal tersebut karena masih ada kesombongan dalam hatinya. Karena masih
punya sifat merendahkan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW melatih Abu Dzar untuk memiliki sifat tawadhu dengan mengajari bersikap kepada budak. Bagaimana bersikap kepada budak? Bersikap kepada orang yang di bawah kita. Itulah bukti ketawaduan kita. Bagaimana kita menghadapi mereka? Kita makan bersama. Kita berpakaian dengan pakaian yang sama. Apabila kita merintahkan sesuatu, perintahkan dengan sesuatu yang ringan. Kalaupun itu berat, maka kita bantu. Jangan diam. Jangan merasa saya kedudukannya besar. Gak perlu bantu. Gak perlu melakukan pekerjaan kasar. Saya kedudukannya tinggi. Makanannya harus lebih enak daripada orang lain. Saya kedudukannya tinggi. Bajunya harus lebih mewah daripada baju orang biasa. Ini bukan termasuk ketawaduan. Nabi SAW menyukai ketawaduan. Bahkan beliau pakaiannya sama dengan para sahabat, makan bersama mereka. Tidak ada tempat khusus bagi Nabi SAW ketika makan. Makan bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Tidak merasa elit, tidak merasa pangkat tinggi. Menganggap semuanya ikhwan, saudara, setara. Dan yang paling penting faedah dari hadis ini adalah al-ma'asi min amril jahiliyah. Kemaksiatan adalah perkara jahiliyah. Annaha syu'abul kufur. Dan kemaksiatan ini adalah cabang dari kekufuran. Wa bariduhu. Dan yang akan mengantarkan seseorang untuk melakukan kekufuran yang besar. Kemaksiatan seperti api. Apabila dibiarkan, dia akan berkobar besar. Sehingga mengantarkan orang yang melakukannya berbuat kekufuran. Dari hadis ini juga pentingnya, ada faedah pentingnya bagi kita untuk membedakan kemaksiatan, perkara jahiliyah, dengan kufur besar. Jangan sampai kita salah paham. Membedakan tentang maksiat dan dosa besar adalah membedakan antara maksiat, dosa besar, dan kufur besar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini juga memberikan kita faedah yang ketiga, yang terakhir, sebagai penutup dari pertemuan kita, bahasanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Jangan merasa kita lebih unggul daripada orang lain, lebih elit, lebih tinggi kedudukannya, sedangkan kita tidak memiliki takwa, tidak tahu derajat kita di hadapan Allah. Maka senantiasalah tawadhu, karena tawadhu mencegah seseorang melakukan kezaliman, mencegah seseorang untuk menghinakan orang lain. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.